Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 8 Babak Cupat. Hari ini Bu akan memberikan materi tentang usaha. Di sini materi usaha kita agak mengulang sedikit pelajaran kelas 7 mengenai gaya, karena di dalam usaha itu ada gaya dan jarak ya. Jadi sebelum masuk usaha kita masuk dulu ke dalam jarak. Jadi mohon diperhatikan dan dipahami. Baik, di sini Ibu sudah menuliskan rumus mengenai usaha, di mana usaha adalah hasil kali antara gaya dan jarak. Ini S. W sama dengan F dikali S, di mana W ini simbol adalah usaha, satuannya Newton sekon, bisa juga boleh joule ya, joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lalu F di sini adalah gaya, ini simbol dari F, satuannya Newton, bisa juga kilogram meter per sekon kuadrat. Sementara S adalah jarak, satuannya meter. Nah, ini adalah satuan internasional semua. Kalian kelas 7 sudah belajar tentang satuan internasional, di mana satuan internasional pertama itu bersifat internasional, dipakai di seluruh dunia. Yang kedua, mudah ditiru. Ini kita sedikit ngulang pelajaran kelas 7. Yang ketiga, satuannya tetap. Jadi kalau dia berupa CGS atau dari sentimeter harus diubah ke meter. Atau satuannya menit harus ubah ke detik atau sekon tuh. Atau bisa lagi jam ya, kita ubah 1 jam berapa detik. Ini semua pelajaran yang sudah pernah kalian lewatin. Ini syarat satuan itu. Jadi kalau ada dalam soal satuannya tidak seperti ini atau tidak internasional, maka harus kita ubah. Dan Ibu rasa tidak harus Ibu jelaskan, mungkin nanti masuk ke dalam soal baru akan Ibu jelaskan. Oke. Sebelum masuk usaha, Ibu akan mengulang sedikit pelajaran mengenai gaya. F, gaya, di mana suatu benda dikatakan memiliki gaya jika sudah berpindah tempat. Tuh, berpindah tempat. Misalkan tujuan pertamanya ke kota A, tujuan keduanya ke kota B, lalu tujuan ketiga ke kota C, F1, F2, dan F3. Nah, perlu yang kalian ingat, kalau arahnya itu ke kanan, dia positif. Arahnya ke kiri, dia negatif. Nah, ini misalkan F1-nya 2 Newton, F2-nya 4 Newton, dan F3-nya 2 Newton. Maka bagaimana kita cara menghitung jumlah gaya atau resultan gaya? F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah Fn. Nah, ini rumusnya. Kenapa Ibu buat titik-titik Fn? Karena kita selalu berpindah tempat bisa melakukan lebih dari 2 gaya. Kembali ke soal. F1-nya karena dia ke kanan positif 2 Newton. F2-nya ke kanan positif 4 Newton.
Nah, F3-nya dia ke kiri, arah panahnya ke kiri, maka di sini dia negatif 2 Newton. Semuanya berhubungan dengan pelajaran matematika. 2 ditambah 2, 4 Newton, dikurang 2 Newton, atau ibu rubah dulu biar tidak bingung. Plus dikali min adalah min. Tuh, baru bisa kita jumlahkan. 2 ditambah 4 itu 6, dikurang 2 adalah 4 Newton. Nah, ini F-nya. Ini tentang gaya. Yang pertama resultan gaya, ya. Yang kedua, apabila gaya dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Ini gaya, ini massa, ini percepatan. Dikali ya. Tuh. Gaya satuannya Newton, ini kilogram, ini meter per sekon kuadrat. Nih. Perlu diingat, tidak semua soal yang ditanya adalah gaya. Terkadang massa atau percepatan. Maka untuk mempermudah kalian, ibu buatkan rumus segitiganya. F-nya letakkan di atas, M-nya di bawah dengan perjanjian. Tanda seperti ini berarti dibagi. Tanda seperti ini adalah dikali. Jadi jika ditanya F, tutup F-nya. Perjanjian tadi garis tegak adalah kali, maka rumusnya F sama dengan M dikali A. M dikali A. Tuh, 1. Bu, kalau yang ditanya M bagaimana? Kita tutup M-nya. Maka perjanjian garis seperti itu tadi namanya ditutup nih. Dibagi F dibagi A. F dibagi A. 2. Dan A rumusnya kita tutup A, maka rumusnya adalah F dibagi M. Nih, kita udah dapat 3 rumus. Ini sepintas lalu mengenai gaya pelajaran kelas 7. Jadi ibu tinggal mengulang-ulang kembali saja, ya. Baik, selalu kita masuk kembali ke usaha, dimana W sama dengan F dikali S, ya. Kembali ibu ingatkan, usaha, gaya, jarak. Tuh. Kalau ada rumus soal, ya kita masuk soal. Jika suatu benda jika suatu benda dipindahkan sejauh 5 meter, sebelum menyelesaikan soal seperti biasa dibuat diketahui. Kita belajar secara detail saja. Diketahui, ingat, pindahkan sejauh ini merupakan jarak, maka S sama dengan 5 meter. Kembali lihat di simbol. Lalu ada gaya, simbol gaya apa? Di sini ada F. Kita masukkan F-nya sama dengan 25 Newton. Maka usahanya sebagai ditanya, rumus usaha simbolnya adalah W. Karena satuannya semua sudah internasional, kita tidak harus lagi merubah. Jadi W, masukkan, jawab ya. Jawab W sama dengan F dikali dengan S. Maka F 25 Newton kita kalikan dengan 5 meter. Tuh, ya, maka berapa? 125 Newton meter.
atau disingkat 125 joule atau joule tulisannya itu. Perlu diingat, tidak semua soal yang ditanya adalah W atau usaha. Terkadang soal juga bertanya mengenai F. Jadi untuk mempermudah, Ibu buatkan segitiga seperti tadi, di mana W bagian atas, F dan S. Jadi kalau ditanya W maka rumusnya F kali S, ditanya F maka rumusnya W dibagi S, dan rumus S W dibagi S. Sangat mudah, tinggal memasukkan angka, dilihat satuan ya. Jadi itu saja. Jikapun ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan di dalam WA group. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu sedikit penjelasan Ibu tentang materi usaha yang Ibu hubungkan dengan gaya. Nanti pada Google Form akan Ibu berikan soal-soalnya. Jadi jika memang ada soal atau cara pemecahan soal yang tidak bisa kalian lakukan, boleh sharing atau bertanya dengan Ibu di WA group. Jadi hanya itu saja. Semoga kita di masa-masa yang berat ini saling memahami, dan Ibu minta maaf jika ada penyampaian dari Ibu ada hal-hal yang kurang. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.